Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali Master Jaspleng hadir di ruangan Anda bagi yang menyiapkan waktunya untuk Master Jaspleng. Berikut Master Jaspleng akan membacakan bab-bab di dalam buku yang berjudul Taring-Taring Pengkhianat yang ditulis oleh Dr. Najib Al-Kailan. Kita akan bacakan dari bab 2 sampai selesai bab 3 nanti. Kita baca 2 bab sekaligus agar cepat selesai dari 22 bab yang ada di dalam buku. Oke, kita lanjut langsung ke bab 2. Di Damaskus tak ada seorang pun yang tidak mengenal Bapak Thomas atau Padri Thomas ya Kalangian. Demikian nama yang diberikan kepadanya. Ia dari Sirdinia, Italia, tetapi warga negara Prancis yang telah tinggal di Damaskus lebih dari 30 tahun. Padri Tommaso berumur 55 tahun, tapi dia tampak lebih muda dari usianya. Wajahnya kemerah-merahan, ciri seorang yang penuh semangat dan vitalitas, karena dia rajin menjaga kondisi tubuhnya dengan memakan makanan penambah ketahanan tubuh untuk melawan penyakit. Dari kedua matanya yang bersih terpancar kebaikan, ketulusan, dan keyakinan. Ya, Bapak Tommaso ini adalah warga negara Italia, keturunan dari bangsa Yahudi. Dia mempunyai jenggot yang pirang, berhiaskan bulu-bulu putih, mencerminkan keterbukaan, ketenangan, dan kejujuran. Banyak laki-laki yang senang bergaul dengannya, gembira dengan kehadirannya serta sangat menghargainya. Demikian pula dengan kaum wanita. Mereka memandangnya dengan penuh rasa hormat. Semua anak-anak mencintainya, tetapi bergaul dengan sedikit rasa takut, sebab kaum Yahudi tidak berbeda dengan orang-orang lainnya. Mereka menghargai dan cinta kepada Bapak Tommaso. Meskipun secara turun-temurun mereka selalu memusuhi pemeluk agama Kristen. Tidak hanya itu, Dawud Harere, seorang dari kalangan Yahudi yang terkenal sebagai seorang sahabat akrab Bapak Tommaso. Keduanya seringkali terlibat duduk bersama, saling tukar pikiran dalam masalah keagamaan dan keduniaan. Sambil meneguk secangkir kopi Turki, bercanda dan saling bercerita secara bergantian dengan penuh kasih sayang yang tiada bandingannya. Ya, Bapak Tommaso ini adalah seorang pendeta Kristen di zamannya. Bapak Tommaso tinggal bersama seorang pembantunya, Ibrahim Anwar, sebuah rumah mungil. Selain mereka berdua, tidak ada lagi orang ketiga di rumah itu. Kehidupan mereka tenang dan sederhana, tak ada rasa jemu. Hari-hari Bapak Tommaso dilaluinya dengan beribadah, membaca, dan mengobati orang-orang sakit. Ia mempunyai sebuah perpustakaan yang penuh dengan buku-buku metafisika, sejarah, kedokteran, dan bahasa. Dia senang sekali mengkaji buku-buku kedokteran, baik yang modern maupun yang kuno. Karena itulah dia memiliki koleksi kitab-kitab karangan Ibnu Sina, Ibnu An-Nafis, dan Ar-Razi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Italia. Juga terdapat karangan-karangan modern mengenai ilmu bedah, operasi, atau juga penjagaan kesehatan, astrobajin, metafisika, dan lain sebagainya. Bapak Tommaso sering membagi-bagikan kepada masyarakat obat-obatan yang dapat menambah daya tahan tubuh dalam menghadapi penyakit kulit yang ketika itu sedang mewabah dan datang bagaikan gelombang yang dahsyat menghancurkan penduduk kota dan desa, meninggalkan kepedihan,
penderitaan dan cacat, bahkan bertumpuk-tumpuk bangkai bertebaran di seluruh negeri. Dia juga mampu menangani sebagian pekerjaan operasi kecil-kecilan seperti membedah usul, memperbaiki tulang yang patah, dan mengobati luka-luka. Juga mampu mengobati penyakit-penyakit batin dengan menggunakan kertas-kertas jimat dan ketumbuhan yang diramu sedemikian rupa. Kadang-kadang ia meneteskan air pencuci mata pada mata yang sedang sakit, atau mengoleskan ramuan-ramuan di kepala anak-anak yang mempunyai rambut tipis. Di pagi buta, ia sudah siap melaksanakan kebaktian di rumahnya yang dihadiri oleh beberapa orang. Ketika itulah ia menyampaikan sedikit ujangan dan persetujuan. Dia memiliki banyak teman dari golongan terpandang, baik dari golongan ilmuwan maupun rohaniwan. Yang terpenting di antara mereka adalah Tuan Santi, seorang apoteker di rumah sakit umum Damaskus. Seringkali Tuan Santi meminjam buku-buku dari Bapak Tommaso dan begadang bersama pada malam-malam tersebut untuk mengadakan studi mengenai ilmu pengetahuan, agama, dan politik. Pada suatu ketika, Santi bertanya kepadanya, "Kenapa Anda belum menikah?" Bapak Tommaso tersenyum, kemudian berkata, "Kata siapa saya belum menikah?" Santi memandangnya dengan penuh keheranan dan berkata, "Saya seringkali melihat Bapak mencari teman." Bapak Tommaso menundukkan kepala, kemudian dengan suara agak terlepas dia berkata, "Saya telah menikah dalam hakikat." Santi tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, "Wanita adalah hakikat yang paling dahsyat dalam hidup kita. Manusia bukanlah seluruh hakikat, dia adalah sebagian dari hakikat itu," sangka Bapak Tommaso. "Santi sahabatku yang tercinta, aku telah serahkan seluruh hidupku untuknya, untuk kebenaran itu," katanya. Dengan perlahan Santi berkata, sementara wajah dari kedua matanya terbias perasaan malu, "Akan tetapi, wanita adalah hakikat yang membangkitkan kehangatan dalam hati, jiwa, dan raga. Hanya kehangatan hakikat yang maha agung yang kekal dan abadi," sangka Bapak Tommaso. Bapak Tommaso lalu mengatakan wajahnya ke langit cerah yang dihiasi dengan bintang yang berkelap-kelip. Udara terasa dingin, kemudian ia menggumam, "Alangkah beruntungnya orang-orang yang bertakwa." Santi menarik nafas dalam-dalam, kemudian lantang berkata, "Sungguh, dia adalah pahlawan yang tiada tara." "Apa maksudmu?" tanya Bapak Tommaso. "Maafkan saya, Bapak. Saya sembahyang dan berpuasa, tapi wanita dapat memusingkan kepala. Oleh karena itu saya menikah. Tak terbayangkan bagaimana seorang laki-laki yang normal dapat hidup tanpa wanita." Dengan penuh keyakinan Bapak berkata, "Kehendakku yang mencegahnya. Aku tak pernah mencegah siapapun, dan aku tidak akan mencegah orang lain. Biarkan orang lain kawin, dan biarkan anak-anak bermunculan ke dunia ini laksana bunga-bunga. Tapi harus ada sekelompok orang yang mencurahkan diri untuk kemuliaan Tuhan, asik dengan kebenaran, serta menghibahkan seluruh hidup untuknya." Sambil menekuk kopi, laki-laki itu melanjutkan kata-katanya, "Saya menemukan kebahagiaan ketika memperhatikan alam semesta dan berpikir tentang keajaiban makhluknya. Saya lalu meleburkan diri dalam alam ini dan mengenang penghulu yang agung di alam bunga-bunga nan indah. Kemudian aku mencium aromanya yang semerbak." Ia menoleh pada Santi sambil berkata, "Tidak dapat sependapat denganku bahwa kesenangan orang itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kesenangan pada makanan atau pada harta dengan menumpuk-numpuknya. Ada juga yang tidak merasakan kesenangan kecuali di pangkuan seorang wanita. Demikianlah
dan aku adalah orang-orang asing dengan alam semesta serta segala yang ada di dalamnya. Aku merasa nikmat dengan keluasan hakikat yang abadi. Aku merasa bahwa kebahagiaan yang aku peroleh tidak berpangkal dan tidak berujung. Dia ada sebelum aku lahir dan akan terus berlanjut hingga melewati setiap tahun umurku, serta akan menemaniku di akhirat kelak. Santi, dapatkah kau mengerti dengan baik apa yang aku lakukan? Santi mengangkat dan berkata, aku mengakui kelemahan. Sebenarnya engkau memiliki banyak sayap, tapi engkau enggan mencobanya. Sayap apa? Roh itu bisa meruntuhkan tembok-tembok dan bumi dengan tebal. Saya tidak sanggup, Bapak termasuk menepuk pundak Tuan Santi dengan tulus. Sedang kedua matanya tampak berkaca-kaca, lalu Tegar Lembut berkata, semoga Allah melindungi dan memberkahi perjalanan hidupmu. Suasana hening menyelimuti keduanya dan tiba-tiba Bapak termasuk datang kepadanya. Perjalanan hidup memang panjang dan melelahkan, tapi juga menyenangkan. Masih segar dalam ingatanku hari-hari dan malam-malam di Pulau Sejinyo. Saat itu kami menyaksikan pantai yang indah, kecil dan berpasir lembut. Kami bersandaria di air yang jernih. Gelak tawa kami lepas bergema di angkasa. Senyum-senyum gadis cantik di bawah pohon yang rindang. Kami makan dengan lahap, minum dan bermain-main dengan gembira. Kami jalani hidup ini dengan penuh semangat. Segala sesuatu terasa begitu indah dan romantis. Kemudian aku masuk sekolah metafisika. Kubuka kedua mataku di atas lembaran-lembaran pertama buku kebenaran. Buku-buku itu sebenarnya tak mengandung segala-galanya. Banyak sekali hal-hal yang aku pelajari dari pengalaman. Di samping itu, aku merasa suatu pancaran dari lubuk hati menyatu dengan jantung dan bergerak dalam jiwa. Kadangkala aku tak mampu mengungkapkan perasaan itu, meski dengan sejuta kata. Padahal perasaan itu begitu indah, melebihi segala keindahan di alam semesta. Aku sungguh yakin bahwa perasaan itu ada pada siapapun, karena aku merasakan. Itulah kekagum. Anda melihatku bahagia, bukan? Dan aku merasa lebih bahagia lagi ketika aku mengenang masa lalu. Aku bahagia karena aku telah melewati berbagai macam perjalanan dalam kejiwaan yang maha besar dan luas. Santi, kau tak dapat merasakan keagungan dan keindahan yang memenuhi relung-relung hatiku. Ya, bab ketiga. Siapapun tak dapat mengingkari kepandaian, kemudahan hidup, dan kewibawaan yang dimiliki oleh Daud Harari. Dia seperti halnya tokoh-tokoh agama Yahudi lainnya, sangat taat beribadah dan mengutamakan syiar agama. Dia sangat hormat dan menghargai para hakom lebih dari lainnya. Daud sering merehab tempat peribadatan yang ditangkap pergi atau mengecat ulang tembok-tembok yang kusam dengan warna baru yang lebih indah. Daud termasuk golongan pedagang besar yang licik. Kepekaan bisnisnya tidak dapat diragukan lagi. Jika dia melihat gejala satu atau berbagai jenis barang akan mengalami krisis di waktu yang akan datang, maka barang-barang tersebut ditimbulnya. Apabila terjadi krisis dan barang yang ditimbulnya sangat dibutuhkan masyarakat, barulah ia akan mengeluarkannya dalam ukuran tertentu dan mendistribusikannya di pasar gelap dengan harga melangit. Ini itulah ciri bisnis dari kelompok-kelompok ini yang saat ini bisa mudah tahu siapa saja yang mendapatkan cara-cara bisnis. Oke, kita lanjut.
Karena kedudukan yang tinggi dekat dengan tokoh-tokoh pemerintahan seperti para konsul, para politisi, dan pejabat lainnya, Daud dapat memperoleh apa saja yang terasa sukar bagi orang lain. Dari sejak zaman dahulu ini terjadi tahun 1840, karakter-karakter manusia semacam itu sudah ada. Oke, kita lanjut. Dalam memimpin keluarga, ia menangani segala masalah dengan besi. Oleh karena itu, Camelia istrinya yang cantik cerita dan anak-anak atau pembantunya tidak bergeser sedikit pun dari aturan yang ditetapkan. Secara lahiriah, Daud adalah lelaki yang sukses dalam menata hidupnya. Memang, dalam menangani masalah yang bersifat khusus maupun umum, Daud membuat peraturan yang mirip mesin. Namun tak seorang pun yang tahu bahwa Camelia sering merasa tertekan dengan aturan yang ketat itu, bahkan merasa sangat muak dan jijik. Namun dia tak mampu berbuat lain selain menundukkan pasrah. Tangan-tangannya yang kemudian terlalu lemah untuk dapat mengubah kenyataan hidupnya walau secuil kuku. Kemarahan dan kebencian hanya ditimbun dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Camelia memang jauh lebih muda dari suaminya, usianya sekitar 20 tahun, sementara suaminya di atas 50 tahun. Bila Daud mengundang pemuka masyarakat ke rumahnya dan Camelia duduk di antara istri para undangan, ia tampak berbinar bagaikan sekuntum bunga yang mekar berseri di antara bunga-bunga yang telah layu. Dua matanya memancarkan kekuatan magis, menarik dan menghipnotis. Di wajahnya terbayang garis-garis kesedihan yang hampir tak terlihat. Namun hal itu justru membuat kecantikannya semakin mempesona. Dia pertama jelita dan menggoda. Setiap undangannya hadir selalu berkhayal Daud mengajaknya berdansa atau sekedar berbincang-bincang. Namun Camelia amat pemalu, tidak biasa bergaul bebas dan tak pernah memikirkan perbuatan sejauh ini. Berulang kali ia menghadiri pesta, namun Daud tak pernah mengizinkannya pergi sendiri. Tidak juga diizinkannya bersama orang tuanya, teman atau tetangganya, kecuali bersama Daud, si suami. Jika menghadiri satu pesta atau pertemuan-pertemuan, Daud selalu memperingatkan istrinya untuk menolak jika diajak berdansa oleh siapapun. Di depan umum, Camelia nampak taat dan amat cinta pada suaminya. Tetapi di dalam hatinya bertumpuk kebencian yang memenuhi seluruh ruang dalam hatinya. Ia muak dan benci akan gaya hidup suaminya dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Sesungguhnya ada rahasia yang paling berbahaya menyangkut diri wanita itu yang tidak boleh diketahui semua sekalipun, yang tidak boleh diketahui semua sekali, yaitu hubungan gelapnya dengan Murad Al-Fatal, pembantu di rumahnya yang berusia 24 tahun. Murad adalah tumpuan kepercayaan suaminya. Dia banyak mengetahui rahasia pribadi serta gerak-gerik Daud Harare yang misterius. Bahkan dia mengetahui sesuatu yang kadang-kadang tidak diketahui oleh kami. Sesungguhnya Murad adalah pembantu yang sangat setia dan dapat dipercaya. Dia rajin, sopan, menghormati majikan dan tulus dalam melayani keperluan tuannya. Semua dilakukannya dengan tulus serta berpegang teguh pada tata krama sebagai seorang. Dia jatuh cinta pada seorang gadis Yahudi yang juga pembantu di rumah Daud Harare serta berniat menikahinya. Gadis pilihannya itu bernama Astir. Usianya belum mencapai 19 tahun. Camelia tampaknya telah mencium adanya hubungan antara Astir dan Murad. Dia sangat cemburu. Tangkinya terhadap Astir menyala-nyala dan seringkali berniat mengusirnya. Tetapi ia tak berdaya dengan kondisinya. Dengan mengusir Astir kemungkinannya akan menyebabkan keluarganya Murad Al-Fatal dari rumahnya. Dengan mengusir Astir kemungkinannya akan menyebabkan keluarnya Murad
al-fatal dari rumah. Dan Camelia tidak menginginkan hal itu. Barangkali yang paling mengganjal pikiran Camelia adalah takut terungkap dan terbongkarnya rahasia yang paling besar. Jika ia bukan kasar terhadap Astur, oleh sebab itu Camelia terpaksa meredam kemarahan dan rasa cemburunya serta menyelesaikan masalah tersebut dengan logis dan membiarkan keberadaan Astur. Cukuplah jika mudah tunduk pada segala. Pada suatu hari, Daud memanggilnya dan berkata, "Saya mesti pergi sekarang ke Beirut." Camelia kata Daud. Meskipun wanita itu sangat senang dengan kepergian suaminya dan berharap hal itu terjadi berulang kali, namun dengan penuh sandiwara dia berkata, "Kau sering kali bepergian dan selalu membiarkan aku sendirian, menangis kesepian dan menderita." Daud memandang wajah istrinya yang memancarkan kesedihan. Kedua bola mata indah itu berair. "Sebesar itukah cintamu padaku?" Terbias tanda-tanda kemarahan di matanya yang gemilau, lalu berlari dari hadapan Daud sebagai protes dan berkata, "Alangkah zalimnya engkau. Tidakkah kau tahu, sudah bertahun-tahun aku melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Sudah 13 tahun, hai Daud. Itu adalah waktu yang teramat lama." Camelia merasa bahwa hari-harinya dengan Daud, hari-hari dalam penjara yang penuh dengan rasa takut, saat dan kebosanan. Dengan mengeluh, Daud bangkit kemudian bergumam, "Aku adalah seorang laki-laki yang berusia 50 tahun, sedang kau masih muda dia." Camelia berbalik pada Daud kemudian bergayut manja yang berjalan, bagaikan anak kecil yang bergelantungan pada bapaknya. Kedua matanya berbinar sangat indah dengan manja. "Aku tidak perlu mementingkan materi, tuntutan fisik lainnya. Hanya keberadaanmu di sampingku yang dapat membuat hatiku damai dan bahagia. Jangan sering tinggalkan aku, sayang." Perkataan itu mengguncangkan hati Daud. Dia mencium Camelia, tercium hati Daud dan sakit dari anak dapat Ia merasa tersia-sia sejak usia muda, suatu kebahagiaan yang tidak tara. Tiba-tiba dia merasa terkena gemetar dan pertemuan di musim dingin, musim yang kejam dan tiada mengenal kasihan. "Engkau masih perkasa," aku memahaminya. Camelia mustahil dan tahu persisnya sangat ingin pembicaraan itu berakhir secepat mungkin. Karena itu dengan tersenyum dia berkata, "Jangan bersedih sayang, aku tidak akan tinggal di Beirut lebih dari seminggu. Dan setelah itu aku akan kembali dalam keadaan sehat dan segar." Sambil menyeka keringat dahinya, laki-laki melanjutkan perkataannya. "Di Beirut ada sejenis biji-bijian. Menurut mereka, jika ditumbuh dan dicampur dengan susu dan diminum setiap pagi sebelum sarapan, dapat membangkitkan semangat dan membangkitkan tenaga muda." Mendengar itu Camelia nampak malu dan ada yang "Yang aku inginkan hanyalah engkau datang kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aku hanya ingin engkau, dan itu sudah cukup." Daud terdiam sejenak dan berkata, Hakomuda Abdul Afia mengatakan kepadaku bahwa aku tidak akan diridhoi Tuhan dan kekuatan tidak akan kembali kecuali dengan santapan suci, yaitu santapan hari raya Paskah. Seluruh persenjataan Camelia menjadi gemetar. Lalu ia malingkan mukanya dengan suara menyibah. Ia berkata, "Jangan singgung perkataannya. Ini perintah Talmud. Darah seorang pemeluk agama Kristen yang dicampur dengan tepung memiliki kekuatan sihir." Camelia, kata Daud dengan keras dan terus. Apa yang telah aku katakan? Aku tidak boleh mengucapkan perkataan seperti ini. Ini berbahaya sekali, kata Daud menyesali perkataannya. Dan aku tidak ingin mendengarnya. Ya, demikianlah sampai bab ke-3. Bab 2 dan 3 kita bacakan sekaligus.
di lain waktu kita akan bacakan bab keempat. Di bab yang ketiga ini, 2 dan 3 ini kita sudah lebih sedikit memahami arah daripada kisah buku taring-taring pengkhianat ini. Bagaimana Daud Harareh bersama istri yang bernama Camelia memiliki satu problem, dan di akhir bab 3 ini ada suatu dialog yang terceplos dari Daud Harareh tentang perintah Taib, yaitu cara seorang pemeluk agama Nasrani yang dicampur dengan tepung memiliki kekuatan sihir. Nah, inilah inti daripada kisah dalam buku, dan dengan segala intrik politik yang terjadi saat kerajaan Muhammad Al-Pasah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali di lain waktu. Pada akhirnya nantinya kita berharap dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan mengetahui ada banyak pelajaran, ada banyak kisah, ada yang banyak melatari sejarah-sejarah hingga detik ini, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok suku atau sekarang mereka disebut sebagai bangsa Yahudi dengan kitab Talmud. Oke, tetaplah kita menghormati keluarga, terutama ibu, dimana kita dari seorang rahim itulah kita menjalani suatu kehidupan. Jadi alangkah sedihnya sang pemilik rahim itu tatkala melahirkan manusia-manusia durjana di level manapun, baik mereka sebagai pejabat, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, jika mereka berbuat aniaya terhadap sesama, renungkanlah hal itu. Sebab jika kita bisa masuk ke dalam alam barzah, menyaksikan ibu meracikan wanita-wanita yang melahirkan, kemudian yang rahimnya dijadikan sebagai lantaran jalan kehidupan bagi kita, bagi manusia-manusia yang lain, namun menjalani suatu kehidupan yang menganiaya sesama manusia. Alangkah sedihnya mereka di alam barzah. Oke, tetap jadikan Pancasila sebagai khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan khilafah Nusantara. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.